Tadi kau sumpah dalam saja akan mampu menafsu air mata bangsa. Kata-kata telah lama terperangkap dalam basa-basi, dalam isyarat dan ilah tanpa makna. Maka aku pun pergi menatap pada wajah orang berjuta, wajah orang jalanan yang berdiri satu kaki dalam penuh sesak iskota, wajah orang tergusur, wajah yang ditilang malam, wajah para pemuda, wajah para budak yang matanya letih menyimak daftar lowongan kerja, wajah yang terkawin dalam pabrik, wajah yang disapu sepatu, wajah rekam para pemulung yang lembut remah-remah pembangunan, wajah yang hanya mampu menjadi sekadar penonton etalase indah di berbagai plaza, wajah yang diam-diam menjerit, melangking, melolong dan mengucap, tanah air kita satu, bangsa kita satu, bahasa kita satu, bendera kita satu. Tapi, wahai saudara satu bendera, kenapa kini ada sesuatu yang terasa jauh beda di antara kita? Sementara jalan-jalan besar di mana-mana menghubungkan kota-kota, jembatan-jembatan, tumbuh kokoh merentangi semua sungai dan lembah yang ada. Tapi siapakah yang akan mampu menjembatani jurang di antara kita? Cahaya tanpa batas. Di zaman digital yang tak pernah generasi tumbuh dengan cepat. Ada jiwa-jiwa istimewa yang belajar lebih dalam dari sekadar tampilan. Mereka berbicara dengan cara berbeda. Mereka merasakan dunia dengan caranya sendiri. Meski langkah tak selalu sama, disitulah cahaya menemukan arah. Mereka bukan kekurangan, melainkan pelajaran tentang sabar dan tulus di tengah dunia yang terus berlari.
Adi Joko Damono. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung yang mengantuk dari yang terbuat. Aku pun sudah selesai, tinggal mengenakan sepatu. Dan hujan pergi untuk mewujudkan setiaku padamu dalam kerja yang sederhana. Bibirku tak biasa mengucapkan kata-kata yang sukar, dan tanganku terlalu kurus untuk memacu terkepal. Selalu kujumpai kau di wadah anak-anak sekolah. Di mata para perempuan yang sabar, di telapak tangan yang membantu para pekerja jalanan. Kami telah bersahabat dengan kenyataan. Untuk diam-diam mencintaimu. Pada suatu hari tentu mengerjakan sesuatu agar tak sia-sia kau melakukannya. Seekor ayam jantan menegak dan mendirikan salam padamu. Kubayangkan selai bendera berkibar di sayapnya. Aku pun pergi bekerja menaklukkan kecemburuan Melumpuhkan kesaksian dan menyusun batu demi batu ketabahan pengen kemerdekaanmu di setiap matahari terbit. Oh, anak zaman yang merah. Biarkan aku menghadap ke timur untuk mengenali wajah-wajah yang anak-anak sekolah berkilat. Para perempuan, hinakan api. Dan dalam tangan para lelaki yang sabar
namun tetap berjalan, tetap maju, tetap menjentikkan jari-jari mereka yang halus. Walaupun dipandang rendah sebelah mata, kehidupan, penghidupan tetap berjalan. Seperempat abad mereka terus berjalan, terus menari, terus menjentikkan jari mereka. Kadang garang, namun kadang lembut. Kerikil-kerikil tajam dijalani mereka. Benar, merasakan, dirasakan, dihayati. Rambut terurai, jari dijentikkan, kadang kaki lurus dan ditekuk dengan segala kehormatannya menjadi tokoh yang di dalam kehidupannya tidak terbawakan olehnya. Namun itulah penari, sanggulnya yang begitu kusut, jaringnya yang begitu robek, sampurnya yang begitu usang. Namun Karawang, Bekasi, karya Khairil Abad. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendegang hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Tenang, tenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa. Tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti dari 4 sampai 5.000 nyawa. Kami coba tulang-tulang berserakan. Tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata.
Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Tenang, tenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno, Menjaga Bung Hatta. menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Suara Malam, karya Khairil Anwar. Dunia badai dan teman, manusia mengingatkan kebakaran di hutan. Jadi kemana untuk damai dan reda? Mati. Barangkali ini dia kaku saja. Dengan ketenangan selama bersatu mengatasi suka dan duka, kekebalan terhadap debu dan nafsu, berbaring tak segan seperti kapal pecah di dasar lautan, jemu dipukul ombak besar. Atau ini peleburan dalam tiada dan sekali akan menghadap cahaya. Ya Allah, badanku terbakar segala samar. Aku sudah melewati batas. Kembali pintu tertutup dengan keras. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan,
menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. 7 langit, 7 Raja Wali, 7 cakrawala, 7 pengembara. Raja Wali terbang tinggi memasuki sabit, memandang dunia. Raja Wali disangkar besi, duduk bertapa, mengolah hidupnya. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari tanpa kemantapan hati Raja Wali. Mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi membela langit dengan setia, dan ia akan mematuk kedua matamu. Wahai kamu pencemar langit yang durhaka, Negoro Khairin Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali. Dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti tak gentar. Lawan banyaknya 100 kali lipat. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju! Ini barisan tak bergenderang, berbau. Kepercayaan tanda menyerbu sekali berarti
Sudah itu mati. Maju batimu negeri, menyediakan api, punah di atas membara, binasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai jika hidup harus merasa maju, serbu, terjang. Gugur karya W.S. Rendra. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menekan. Telah ia lepaskan dengan gemilang alat terakhir tarik petirnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua, luka-luka di badannya. Bagai harimau tua, susah payah mau menjeratnya. Matanya bagai saga menatap musuh pergi dari kotanya. Sesudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkat di antaranya anaknya. Ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Belum lagi selusin tindak maupun menghadangnya. Ketika anaknya memegang tangannya, ia berkata,
Hari pun berangkat malam. Bumi berpeluh dan terbakar karena api menyala di kota Ambarawa. Orang tua itu kembali berkata, lihatlah, hari telah fajar. Wahai bumi yang indah, kita akan berpelukan buat selama-lamanya. Nanti sekali waktu seorang cucuku akan menancapkan badak di bumi tempatku berkubur. Kemudian akan ditanamnya benih dan tumbuh dengan subur. Maka ia pun berkata, alangkah gemburnya tanah di sini. Hari pun lengkap malam. Ketika ia menutup matanya,